tentang market outlook ya, terus tentang Bitcoin, tentang altcoin juga nanti, dan kita mungkin akan melihat kayak previous cycle-nya itu seperti apa sih di cycle bull market saat ini dan juga sebelumnya gitu. Dan semoga pada sesi kali ini teman-teman juga bisa mendapatkan insight dan berguna juga nanti ke depannya. Oke. Mungkin nanti mau tambahin? Ya. Ya, jadi nanti di ujung sesi penjelasan kita bakal ada sesi Q&A, itu bebas banget ya nanyanya. Jadi kalau emang mau pada nanya hal yang kayak sederhana banget gitu, misalnya kayak altcoin itu apa sih gitu, atau mungkin pengen nanya kayak kalau misalnya ada aset yang emang kalian lihat terus kayak gimana potensinya, bisa. Tapi balik lagi kita cuma edukasi ya, jadi not financial advice, karena itu udah gak boleh ya, kamu gak boleh saya itu jangan ngikut-ngikutin kayak gitu. Cuman ya nanti kalau mau nanya apapun, kita terbuka banget, mau sesimpel atau sekompleks apapun, sesuai kemampuan kita bakal usahain jawab. Sip. Oke, boleh. Lanjut aja. Langsung ya? Oke. Oke, nah jadi ini sebenarnya sedikit kembali ke basic. Jadi kalau misalkan tadi ada beberapa yang baru belajar, jadi kripto tuh ada dua, namanya dua. Sebenarnya bukan kripto doang, sini di saham dimanapun itu market tuh ada dua jenis. Yang satu ada bull market, ada bear market. Simpelnya, bull market itu ketika semuanya naik, bear market itu ketika semuanya turun. Nah, kita ini lagi di bull market, di sebenarnya kalau bisa dibilang 2024 sampai 2025, karena 2023 tuh kayak Bitcoin hancur banget, terus baru mulai recover lagi dari 15.000 ya gitu ya, 15-20.000. Nah, kenapa kita harus cari tahu pemicunya? Karena sebenarnya ketika kita lihat si 4 pemicu ini, itu berhubungan banget sama aset yang sekarang emang lagi bagus banget. Tuh. Nah, yang pertama sebenarnya ini basic banget. Jadi Bitcoin itu setiap 4 tahun sekali supply yang masuk ke pasarnya itu dipotong. Jadi basically makin kesini dia makin rare, makin susah di mining, dan tentunya semua hal yang semakin langka pasti semakin berharga gitu, kayak simple emas kayak gitu. Nah, sebenarnya yang beneran jadi pembeda nih yang sekarang dibanding dulu-dulu itu namanya ETF Bitcoin. Jadi Exchange Traded Fund. Basically dia untuk pertama kalinya membuka Bitcoin ke pasar tradisional, terutama saham di US. Jadi gara-gara Bitcoin punya ETF spot di US, semua orang otomatis langsung lihat nih, oh ternyata Bitcoin bukan scam gitu. Ini untuk khalayak umum ya, karena mungkin kalau orang-orang yang udah di crypto pasti kayak udah tahu lah dari lama ini bukan scam gitu. This is digital gold kalau orang pada ngomongnya. Cuman basically ETF BTC ini membuka ya perspektif orang-orang lah tentang Bitcoin, terutama kalau kalian lihat sekarang yang punyanya BlackRock, Larry Fink itu jadi Bitcoin Army, salah satu Bitcoin Army yang paling populer gitu di mana-mana kayak gitu. Nah, dari situ harus masuk uang pendanaan capital yang besar dan institusi mulai. Jadi di beberapa tahun terakhir udah mulai banyak banget. Kalau nggak salah Bitcoin itu dalam per Desember di US itu total, lupa antara total volume atau total yang di hold sama si institusinya itu lebih besar daripada gold di US. Itu Desember kalau nggak salah, ya kalau nggak salah Desember ada datanya. Jadi basically dalam waktu 10 bulan Bitcoin ini bisa melebihi holding ETF US di ETF gold di US. Jadi di sana udah banyak banget yang mikir kayak ini aset yang bagus dan menarik kayak gitu. Dan terakhir ini masih panas banget gitu. Jadi Donald Trump yang baru menang dan masuk ke pemerintahan US itu beneran bikin semua orang optimis, karena dalam kayaknya sekitar 5 tahun terakhir pemerintah US itu sangat kontra ke Bitcoin, terutama kayak bukan Bitcoin aja, ke kripto terutama. Jadi kayak ada proyek apa mereka tuntut, ada apa kayak scam gitu, security. Jadi ini untuk pertama kalinya di history US ada presiden yang pro kripto. Dan kalau kalian ada yang ngikutin pasar, si Donald Trump ini baru launching tokennya sendiri, Bitcoinnya sendiri, kayak 2 minggu yang lalu ya. Itu dalam 2 hari dia nyampe sekitaran 12 atau 15 billion market cap, yang basically itu
lebih gede daripada kebanyakan company di Indonesia gitu, meme coin doang gitu. Jadi sebenarnya orang-orang punya fund dan mereka pengen masukin, cuma nunggu aja nih kayak positif atau negatif momentumnya kayak gitu. Udah. Nah, ini berhubungan sama ETF Bitcoin tadi. Jadi dari sekitaran 2024 sampai sekarang, ini kalau kalian lihat chart di situ tuh namanya Bitcoin dominance. Basically dia ngukur Bitcoin itu market share-nya di kripto tuh segede apa sih gitu. Dan kayak harus agak berdiri biar kelihatan. Nah, jadi di 2021 itu tuh sempat turun jauh banget dari sekitaran 70%-an ke 40 bahkan mendekati 60 bawah. Sementara dari 2023 semenjak kayak Novemberan kalau nggak salah itu naik dari 40 sampai sekarang ke 60%. Jadi basically dalam 2 tahun terakhir uang yang masuk di kripto itu mayoritasnya mereka masuk ke Bitcoin semuanya kayak gitu. Nah, dan karena hal ini juga sebenarnya ini yang menarik di grafik di bawah. Jadi di top 100 kripto yang tertinggi di industri kripto itu cuma ada 29 yang berhasil mengalahkan performanya Bitcoin gitu. Jadi kalau Bitcoin dari 15.000 ke sekarang 100 ribuan lah itu berarti sekitar 6-700%. Di top 100 kripto dalam jangka waktu yang sama itu cuma ada 29 koin yang lebih bagus. Jadi basically ini pasar yang untuk Bitcoin sih 2 tahun terakhir. Kenapa ini signifikan? Karena sebelumnya biasanya tuh market share Bitcoin selalu ada aja waktunya diambil sama yang lain kayak Ethereum atau sejenisnya gitu. Sementara di 2 tahun terakhir yang paling bagus bisa dibilang ya Bitcoin gitu. Cuman dikit banget yang bisa nyaingin Bitcoin. Paling kalau bisa dibilang mungkin Solana sih. Solana, XRP juga bagus banget kan dalam setahun terakhir. Tapi sisanya kebanyakannya nggak bisa nyaingin Bitcoin kayak gitu. Nah, kita lanjutin. Jadi di kripto itu di setiap bull market itu selalu ada narasi yang ramai gitu. Nah, dalam 2 tahun terakhir ini bisa agak dihitung jari sebenarnya yang beneran bagus tadi. Ada Bitcoin jelas karena tadi ETF kan beneran mendominasi ini dalam 2 tahun terakhir. Selain Bitcoin, altcoin yang salah satu yang paling mantep, paling luar biasa Solana. Jadi dari sekitar $15 sampai sekarang harganya udah $250 dalam waktu 2 tahun. Lebih tepatnya tuh November 2023 dia $15 dan sekarang $250. Nah, ini yang tadi sempat disebutin juga, ini meme coin juga dia salah satu yang kayak ramai banget. Karena kalau kita lihat ke 4 tahun belakang itu meme coin yang ramai cuma Doge sama mungkin bisa dibilang Shiba gitu. Nah, sementara karena Solana yang naiknya gila-gila banget, muncullah meme coin baru di Solana. Yang paling gede Bong sama Wave, sementara di Ethereum ada PP. Jadi dalam top 100 ini nih, 3 ini tuh bisa dibilang cuman beberapa dikit yang bisa nyaingin performanya Bitcoin. Karena Wave tuh kayaknya udah nyampe sekitaran 1000-2000%, Bong juga sama, PP juga sama. Kayak gitu. Nah, terus ini juga menarik nih, satu lagi Ondo. Jadi si Ondo Finance ini dia menjadi pemicu tren real world assets. Nah, kenapa si RWA ini bisa tren? Sebenarnya kembali lagi ke Bitcoin. Karena kan institusi pengen mulai masuk kripto itu gara-gara Bitcoin. Dengan Bitcoin yang udah diterima sama banyak orang, muncullah sektor baru. Jadi ini basically mengubah aset-aset tradisional kayak saham, properti, bahkan itu dibawa ke blockchain. Jadi orang-orang bisa beli kayak saham tuh langsung di blockchain, semuanya termasuk si Ondo ini juga nih. Tapi kalau Ondo tuh dia fokus untuk onboarding banyak institusi besar masuk ke kripto kayak gitu, dan dia salah satu yang outperform Bitcoin juga sih dalam setahun terakhir kayaknya naik 1000-an atau berapa ratus persen ya kalau nggak salah. Nah, dan terakhir ini buat yang dari 2021 pasti kenal sama tren metaverse, namanya dulu kan ramai banget sampai pemerintah kita juga bikin website metaverse apapun itu. Nah, sekarang yang lagi rame itu sektor AI.
Tentu aja ini gara-gara ChatGPT dan semacamnya. Tapi ini juga beneran crossing ke kripto dengan sangat besar. Salah satu yang paling besar tahu sekarang market cap-nya sekitaran 3 miliar dolar kalau nggak salah. Tapi di situ juga nanti Ilham akan jelasin banyak lagi selain tahu asetnya. Tapi 1, 2, 3, 4, 5 ini salah satu tren yang paling gede sih di kripto saat ini. Dan sebenarnya kalau mau kita nyari apa sih yang bisa mirip sama Bitcoin secara performa, menurut aku jangan jauh-jauh dari sini. Tapi itu basically bukan financial advice gitu. Balik lagi. Karena kalau kita nanya ke 10 orang berbeda nih apa tren yang bagus, mereka pasti punya 10 jawaban yang berbeda juga gitu. Jadi kalian bisa riset sendiri kayak yang mana sih mau kita masukin kayak gitu. Boleh? Next. Nah, ini pertanyaan dari banyak teman-teman yang emang udah agak sering main kripto karena performanya berapa minggu terakhir lagi jelek banget, udah mulai banyak yang ngomong nih kayak bull marketnya udah beres atau belum sih gitu. Terus kayak kalau masuk emang ini bakal bisa masih menguntungkan atau enggak, banyak yang mulai nanya kayak gitu. Nah, salah satu faktornya kenapa bisa orang-orang boleh meragukan dengan pasar gitu teman-teman, karena ETF tadi basically. Jadi kalau kita lihat historical chartnya, itu Bitcoin itu biasanya butuh sekitaran 2 tahun dari bear market untuk nyampe ke puncak selanjutnya gitu. Dari bawah tuh, dari yang paling bawah yang di kanan sampai ke atas hijau 70.000 itu harusnya butuh 2 tahun biasanya. Sementara di cycle ini cuma butuh setahun doang. Jadi kenapa sekarang agak berbeda, karena basically yang Bitcoin biasa butuh lebih lama untuk nyampe harga ATH sebelumnya, sekarang jadi cepat gara-gara ETF. Karena semua orang yang sebelumnya ragu dan nggak bisa beli Bitcoin, akhirnya mereka bisa beli Bitcoin dan belinya nggak dalam jumlah dikit gitu. Kayak kalau di ETF BlackRock sendiri tuh orang-orang beli data-data tiap hari itu kayak ratusan juta yang masuk kayak gitu. Jadi yang harusnya lebih lama ini jadi lebih cepat kayak gitu. Nah, ini poin kedua. Ini berdasarkan historical data yang bisa kalian cari di mana-mana sih sebenarnya. Jadi bull market itu on average dia 2 tahun, dan berdasarkan perhitungan itu tahun ini dia seharusnya selesai Oktober sampai November 2025. Tapi seperti biasa, history never repeats, tapi dia often rhymes. Jadi kayak bisa mirip-mirip, bisa sebelumnya, bisa setelahnya. Jadi kalau ada beberapa institusi itu benar-benar beda-beda banget. Kayak top site-nya Bitcoin berapa, FanEck itu sekitaran 150.000, ada yang 200, ada yang 250.000. Nah, tapi yang pasti sebenarnya kebanyakan institusi besar percaya kalau sekarang itu belum selesai bull marketnya. Karena kebanyakan targetingnya itu sekitaran 150% sampai 300% kayak tadi hitungan tadi gitu. Dan sekarang baru sekitar 100% dari all-time high sebelumnya 70.000, berarti belum sampai bahkan dari situ. Nah, yang kalian yang emang biasa main kripto pasti kayak nungguin ada yang namanya alt season. Jadi alt season tuh saat aset-aset selain Bitcoin mereka emang naiknya gede-gedean gitu. Nah, tapi dalam 22 tahun terakhir ini belum kejadian, dan sebenarnya lumayan banyak sih kayak influencer yang ngomongin kayak alt season gak akan ada lagi, atau nggak justru kayak ini udah masuk alt season, tapi minggu depannya langsung turun lagi gitu. Jadi ini emang banyak sesuatu yang ditunggu sama banyak orang, tapi sampai sekarang belum kejadian.